Wabarakatuh. Mau pantun ah. Mau nggak sarapan sana. Palingan kita udah salam dari mana? Kis gak kuat. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Robi soli sodri wa isri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para guru-guru, tentunya guru kami Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Hadi yang mungkin lagi di perjalanan, juga Al-Mukarrom Bapak Ustadz Hamzah Maulana, Bapak Ustadz Ucu Jemisani SAG, Bapak Haji Sadikin SPDMM, juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Mukminin Bapak Ustadz Abdul Rosid Kamil, juga yang saya hormati para remaja Masjid Jami Riyadul Mukminin, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Mekar Mukti, Bapak Dede Sulaiman Eskom, Pak Dusun, Pak Sekdes, Pak RT dan lain sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak DKM kita, ya. Saya di sini perwakilan dari panitia, ya. Kedua panitia kita lagi berbaring di rumah sakit, yaitu saudara Fahru Roji, ya, anaknya Bapak Haji Sadikin yang hari ini lagi dirawat, ya. Dia kena DBD, ya. Mohon kami meminta doanya agar beliau disembuhkan, ya, disembuhkan seperti sedia kala, ya. Ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak panjang lebar, ya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas sumbangsinya, atas donasinya, ya, yang telah memberikan sebagian rezekinya kepada kita, kami panitia, untuk melaksanakan peringatan acara Maulid Nabi ini, ya. Kita tahu bahwa alhamdulillah di masjid kita itu tiap tahun, ya, kita kita laksanakan acara ini. Tentunya ini atas dukungan dari para jamaah masyarakat semua, ya. Karena tanpa adanya dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, mungkin acara ini tidak akan terlaksana, ya. Kami berharap dan mendoakan semuanya yang ikut membantu dan berpartisipasi, baik itu materinya maupun tenaganya dan pemikirannya, ya. Kita doakan sama-sama semoga Bapak Ibu semua diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya kami atas nama panitia juga meminta maaf, ya, apabila memang dalam jamuan
dalam sikap dan lain sebagainya ini masih banyak kekurangan ya. Karena kami dibantu dengan remaja masjid ya, yang kali ini perdana ya, memang di masjid kita sudah ada remaja masjid ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Kepala Desa Mekar Mukti, Bapak Dede Sulaiman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam yang cerah ini, yang sejuk ini, kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tak lupa, mari kita bersama-sama, mari kita semuanya selalu mengucapkan ataupun memperbanyak sholawat serta salam kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, ini banyak nih, kalau disebutin satu-satu panjang, tadi udah disebutin semua sama Pak Ustadz Rosid. Yang pertama yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Masjid Jami Riyadul Mukminin, yaitu Al Mukarram Bapak Ustadz Rosid Kamil ya. Alhamdulillah tadi beliau sudah menyampaikan paparannya sampai tadi ke pengangguran-pengangguran, Pak. Ini penting betul, Pak, nanti sedikit saya bahas. Dan juga yang saya hormati para guru kita, orang tua kita, ada Bapak Haji Ucu, Bapak Ustadz Hamzah, terus juga ada Bapak Haji Sadikin, dan juga para kiai-kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah pada malam hari ini penceramah kita ada dua. Yang pertama guru kita, yaitu Habib Ja'far bin Abdullah Al-Hadi, dan juga yang insya Allah akan diisi juga penceramah kita malam hari ini, Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Dian Basri ya, Satibi ya. Nanti mungkin masih dalam perjalanan dua penceramah kita doakan mudah-mudahan lancar perjalanannya. Dan juga tak lupa Ketua Panitia sekaligus Ketua BPD di Desa Mekar Mukti, Bapak Teguh Budi Santoso, dan juga yang saya hormati Ketua Ikatan Remaja Masjid Riyadul Mukminin, dan juga yang saya hormati seluruh alim ulama, para kiai, para ustadz, dan juga para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan
wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi. Yang pertama, dalam kesempatan malam hari ini sedikit saya tambahkan tadi terkait dengan remaja. Kita saat ini sangat prihatin ya Bapak Ibu ya, karena tadi disampaikan bahwa pengangguran ataupun mencari kerja saat ini memang sangat sulit. Kenapa? Karena satu, persaingannya sangat ketat ya dengan para pendatang atau para perantau dari luar daerah kita. Yang pertama itu. Yang kedua, sekarang itu di perusahaan-perusahaan ya Bapak Ibu, di perusahaan rata-rata sekarang menggunakan sistem otomatis ya. Jadi yang biasanya mempekerjakan kurang lebih satu line produksi itu bisa mencapai 50 orang. Sekarang bisa dipekerjakan oleh 2-3 orang Bapak. Ya, karena sudah sistem robotik line produksinya. Itu. Jadi kita khususnya sebagai remaja, sebagai pelajar yang saat ini sedang belajar harus lebih tekun ya dalam belajar. Harus bisa nanti ke depannya kita mau seperti apa. Tadi betul disampaikan oleh Pak Ustadz Rosid bahwa ada S1 ya, S1 D3 itu masih bisa menjadi cleaning service sekarang, karena memang kebetulan saat ini tuh sangat sulit ya, sangat sulit mencari kerja. Mudah-mudahan kita berdoa ya dengan presiden kita ya saat ini Bapak Prabowo, mungkin beliau pun ya beberapa kemarin reshuffle menterinya, mudah-mudahan kita bangsa kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan. Karena kalau bicara pengangguran bukan di Mekarmukti doang, bukan di Bekasi doang Pak, nasional ya. Ini pengangguran meningkat karena lulusan sekolah semakin banyak ya. Lulusan sekolah sekarang kontrak juga sekarang harian, kontrak cuma 2 bulan, 3 bulan selesai. Nambah lagi pengangguran, lulusan sekolah tambah banyak. Ya itu jadi perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak. Maka dari itu anak-anak remaja kita ya, khususnya yang ada di wilayah Rawalintah ya, RT 0101. Jadi ayo kita, kalau kata Ustadz Rosid mah, terus berjuang, semangat ya. Karena dengan perjuangan, karena Pak Ustadz Rosid tiap pagi, tiap siang, sore pasti kirim WA ke saya ya. Kata Pak Ustadz Rosid pasti depannya begitu. Kata Pak Ustadz Rosid, berjuang, anak muda terutama harus semangat ya, jangan sampai patah semangat. Terus juga dalam kesempatan malam hari ini ya, ini terkait remaja juga perlu saya sampaikan bahwa kenakalan remaja Bapak Ibu ya, karena memang kondisinya yaitu mungkin dari pengangguran juga. Terus juga kemarin saya mengikuti sidang di pengadilan Bapak ya, terkait dengan kasus-kasus pidana. Itu saya seharian ngelihat, karena nunggu warga kita juga ada yang sidang ya, proses pidana. Ini saya ngelihat itu rata-rata Bapak Ibu ya, rata-rata pelakunya itu masih remaja, yang SMA kelas 2, kelas 3, pembunuhan, pembegalan ya, pelecehan seksual dan lain-lain. Nah, ini rata-rata remaja saya lihat. Kalau dilihat malah orang tua itu rata-rata tidak ada, rata-rata yang kemarin saya lihat itu. Ya, jadi ini perhatian juga buat kita untuk para remaja, untuk diperhatikan lagi, khususnya yang memiliki anak-anak remaja, mohon diperhatikan masa depannya juga, sekolahnya Ibu jangan sampai putus sekolah ya. Kalau putus sekolah tolong sampaikan ke saya. Itu merupakan tanggung jawab saya ya, tanggung jawab saya, terus tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai ada putus sekolah kita diam aja, tahu-tahu kayak kemarin udah 16 tahun ya, baru pengen daftar ke SMP itu udah kelewat. Jadi saya agak kesulitan akhirnya ikut paket. Dan terus juga yang kedua terkait ini, tadi pagi saya sampaikan kepada ibu-ibu ya, ini disampaikan nggak Bu terkait sertifikat? Enggak ya, sertifikat tanah Bapak ya, ini kebetulan bapak-bapak banyak nih ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di tahun 2026 nanti ya,
ada program pemerintah bahwa bukti kepemilikan itu hanya sertifikat. Jadi seperti letter C ya. Terus juga giring itu sudah tidak berlaku nanti di 2026 ya. Kalau tidak salah itu Februari, antara Februari Maret, tapi nanti tunggu informasi lebih lanjutnya. Nah, terus kemarin kita sudah melaksanakan program PTSL ya, atau pemutihan tanah ya, sertifikat tanah. Itu kurang lebih kita ada 650 bidang. 650 bidang itu jadi semua. Nah, yang belum melaksanakan atau belum memiliki sertifikat tanah, tolong diproses ya. Cuman kita sudah tidak bisa lagi ada program PTSL karena kurang, harus minimal 500 ya Ibu. Kalau kita ngajuin desa itu ngajukan PTSL atau pemutihan itu minimal 500 bidang. Di kita sekarang kurang dari 500 bidang yang tidak memiliki sertifikat, karena kemarin waktu PTSL yang 50 meter, 20 meter itu sudah menjadi sertifikat. Alhamdulillah 650 bidang jadi semua. Itu yang perlu saya sampaikan. Terus juga terkait kesehatan ya Ibu, tolong terkait ada KIS. Kemarin banyak beberapa KIS, Kartu Indonesia Sehat, yang diblokir ya. Nanti tolong cek lagi di puskesmas. Kalau misalkan takutnya ada yang nggak aktif ya. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.